Ya, waalaikumsalam. Oke. Nah, kalau boleh Ibu tahu namanya siapa? Nama saya Arifa, Bu. Arifa. Kepanjangannya? Arifa Fasya. Arifa Fasya. Panggilannya Arifa kan? Arifa ini nih pelajar atau mahasiswa? Mahasiswa, Bu, maba. Oh, maba. Jurusan apa nih kira-kira? FMIPA Biologi. Mantap. Oke, nah, sebenarnya Bu tanya nih, apa kabar hari ini? Sebenarnya beda aja sih, Bu, tapi emang ada beberapa hal yang saya cemaskan. Oke, nah, sebelum kita masuk ke permasalahan Arifa, nah sebelumnya Ibu mau nanya nih, Arifa pernah nggak ikut konseling? Pernah, Bu, sekali. Oh, pernah. Berarti udah tau lah ya apa-apa aja bentuk konseling tuh, tahap-tahapnya, terus apa itu konseling. Kalau pengertian konseling sih paham, cuma tahapannya saya lupa, Bu, udah lama soalnya. Ya, nah, biar Ibu jelaskan sedikit. Jadi konseling itu seperti yang Arifa ketahui, itu tuh untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada klien. Nah, itu tuh dilakukan oleh orang yang profesional. Nah, jadi di sini Ibu akan membantu Arifa memberikan solusi, mengentaskan masalah yang sedang Arifa hadapi. Nah, selanjutnya dalam konseling ini ada asas-asas nih. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas sebagainya. Nah, jadi Arifa di sini pada asas keterbukaan, Arifa silahkan terbuka kepada Ibu, ceritakan apa masalahnya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu gitu, oke? Nah, untuk kalau asas kerahasiaan di sini insya Allah Ibu akan menjaga rahasia semua data masalah Arifa, insya Allah bakal tersimpan rapi. Masih ada yang kurang jelas atau Arifa masih kayak masih ragu gitu tentang konseling ini? Udah cukup. Oke, nah, jadi maksud kedatangan Arifa sini untuk menceritakan kecemasan yang sedang Arifa hadapi. Kalau boleh tahu nih, kecemasan apa nih? Tentang fobia saya, Bu. Tentang fobia. Arifa punya fobia? Iya, ada, Bu. Udah dari kecil lah, Bu, bisa dibilang. Fobia sama apa? Tikus. Wah, ya sih, emang tikus tuh menggelikan ya kan? Bu, banget. Nah, kenapa nih kok tiba-tiba Arifa merasa cemas dengan tikus? Di kos saya, sebenarnya saya udah lumayan lama nih nggak lihat tikus. Cuman baru-baru ini kan menjadi maba, otomatis yang ngekos kan, Bu, karena rumah saya bukan berdomisili di sini gitu. Ya udah, jadi di tempat kos saya itu muncul tikus, ada tikus di tempat kos saya itu. Jadi Arifa merasa cemas karena ada tikus di kos Arifa. Iya, Bu. Kapan kejadiannya? Sekitar 3 hari lalu lah, Bu. Saya baru aja menempati kos itu. Jadi masih masa adaptasi. Jadi waktu itu saya mau ke kampus nih, hari keberapa ya? Sekitar hari ketiga lah, mau PKKMB, ngambil motor tuh di parkiran. Jadi di parkiran kos itu letaknya tuh di belakang kos. Nah, di waktu saya mau ngambil motor di parkiran itu, saya pas banget ngeletak motor saya tuh di paling ujung. Nah, pas saya mau naik, ada tikusnya di situ, Bu. Tergeletak, masih hidup tapi kayaknya tidur. Oh, oke. Nah, Arifa takut sama tikus semenjak kecil. Berarti sebelumnya adalah faktor yang membuat Arifa takut, yang memicu Arifa takut sama tikus. Kira-kira apa tuh? Kenapa Arifa bisa takut waktu itu? Waktu pertama kali
Arifah takut sama tikus? Jadi waktu itu kayak baru pindahan rumah gitu, otomatis kan bersih-bersih tuh Bu, bersih-bersih rumah. Tapi ada satu tempat itu tuh baunya lain gitu. Jadi ya udah dicek lah sama keluarga saya juga ngebantuin kan. Rupanya di situ tuh ada tikus beranak Bu. Pokoknya anaknya tuh ada berapa ekor gitu. Itu yang buat saya gimana gitu lihat tikus. Oke. Kecil-kecil gitu ya, ada anak-anaknya, Iya. belum berbulu, masih warna merah. kulit. Oke, jadi di situ pas waktu itu apa yang Arifah rasakan? Takutkah, merindingkah, atau Lebih ke merinding sama jijik sih Bu. Oke, Arifah merasa merinding dan jijik. Nah, kalau sekarang yang Arifah rasakan sama juga, merinding dan jijik juga. Sekarang berubah jadi takut Bu setiap lihat itu tikus itu. Oke, jadi Arifah ini takut sama tikus. Nah, dari yang jijik sama merinding nengok tikus pertama kali, jadinya sekarang takut gitu dan pas nengok tikus. Nah, pas kapan nih berubah dari merinding dan jijik menjadi takut? Pas saya lihat tikus lewat, tikusnya tuh gede, hitam gitu. Jadi kayak semenjak lihat tikus tuh jadi parno sendiri Bu. Oke, Arifah takut sama tikus. Nah, oke, jadi di sini ibu ibu ingin bertanya, kalau misalnya ibu diperlihatkan ke Arifah suatu gambar tikus, bagaimana perasaan Arifah? Takutkah atau biasa aja? Kayaknya saya udah sampai ke tahap takut sama gambarnya juga sih Bu. Oke, udah kayak merinding lah ya. Iya. Kayak seakan-akan ada tikus tuh di situ walaupun Iya. cuma nengok gambar. Iya Bu. Kalau Suaranya apa lagi? Buat saya ya gitu lah Bu. Parno, takut, bener-bener nggak bisa Bu dideskripsiin. Oke, di sini ibu akan memberikan suatu kertas. Nah, jadi di situ ibu minta tolong sama Arifah untuk isi kertas tersebut sesuai apa yang Arifah rasakan. Sebentar ibu ambil kertasnya. Oke, jadi di sini ada kertas. Coba Arifah isi. Di sini ada skala ketakutan. Nah, dari 1 sampai 10, seberapa takut Arifah sama tikus itu? Oke, Arifah takut sama tikus udah sampai ke skala 9, udah takut banget lah ya kan. Nah, berarti Arifah sangat takut dengan tikus. Nah, selanjutnya ada bentuk ketakutan. Nah, tadi kan sudah ibu tanyakan, dari suara Arifah takut, dari gambar Arifah juga takut, apalagi lihat. Nah, jadi di sini ada skala. Nah, untuk masing-masing kriteria ini dari suara, gambar, lihat, di mana letak rasa takut? Misalnya kalau Arifah dengar suara, ketakutan Arifah itu ada di skala 6 atau skala 7. Nah, kalau lihat gambarnya ada skala 5 seperti itu. Kalau di suara sih di skala 8 ya Bu, karena saya bisa tahu dia ada di sekitar saya. Kalau gambar? Buat gambar sih 6 ya Bu. 6. Kalau lihat? Kalau lihat baru 9. Oke, berarti di sini Arifah waktu dengar suaranya itu di skala 8 ya. Terus kalau waktu melihat gambar Arifah di skala 6, dan waktu ngelihat langsung Arifah di skala 9. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan Arifah itu
sedang maksudnya merasa fobia dengan tikus, seperti yang Arifah bilang tadi di awal-awal. Arifah mempunyai fobia dengan tikus. Nah, Arifah merasa takut ketika melihat tikus, jijik sampai merasa yang awalnya merinding dan jijik sampai ke tahap takut. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan teknik relaksasi. Nah, jadi teknik relaksasi ini berguna untuk mengurangi kecemasan. Tadi kan Arifah bilang Arifah merasa cemas kan karena di kos Arifah ada tikus. Nah, jadi di sini Ibu memberikan teknik relaksasi di mana Arifah bisa menggunakan teknik ini ketika Arifah merasa cemas melihat tikus. Nah, terus selanjutnya setelah teknik relaksasi, Ibu akan mencoba untuk memberikan teknik desensitisasi. Nah, nanti di sini kita tuh kayak membuat jalan cerita melalui pikiran seperti itulah kira-kira teknik desensitisasi. Nah, kira-kira Arifah bersedia nggak kalau Ibu lakukan teknik relaksasi sama desensitisasi ini? Boleh Bu. Oke, udah siap mau ngikutin teknik ini? Ya. Oke Arifah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira nih ada nggak tempat yang menurut Arifah atau yang kalau Arifah kesana tuh Arifah merasakan ketenangan, kayak semua masalah tuh terhempaskan gitu? Saya suka pegunungan sih, udaranya segar. Pas dengar suara pegunungan tuh enak gitu ya didengar. Oke, nah Ibu akan memberikan teknik relaksasi terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, nah pertama-tama coba tutup mata Arifah terlebih dahulu. Oke, nah selanjutnya setelah Arifah menutup mata Arifah, rilekskan seluruh tubuh. Rilekskan badannya, rilekskan tangannya, kakinya, kepalanya. Oke, nah udah relax? Udah Bu. Nah, oke, sekarang coba tarik nafas melalui hidung perlahan. Oke, buang melalui mulut perlahan. Nah, sekali lagi kita lakukan. Naik, hirup udara melalui hidung, lalu buang melalui mulut. Sekali lagi, hirup udara melalui hidung, hempaskan melalui mulut. Nah, selanjutnya tetap seperti pernapasan awal tadi. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Toleh ke samping kanan kepala Arifah secara perlahan. Oke, nah lakukan pernapasan seperti tadi. Hirup nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Oke, kembali ke posisi semula. Nah, tarik nafas, buang melalui mulut. Toleh lagi ke kanan kepalanya secara perlahan. Tarik nafas, buang melalui mulut. Kembali ke posisi semula. Nah, lalu toleh kepala ke kiri secara perlahan. Tarik nafas, buang melalui mulut. Kembali seperti semula kepala secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Toleh kembali ke kiri kepalanya secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Kembalikan seperti semula. Oke, nah itu tadi teknik relaksasi kepala. Nah, selanjutnya bentangkan tangan kanan Arifah ke depan sejajar dengan bahu. Oke, nah tarik nafas Arifah, buang melalui hidung. Turunkan kembali. Tarik nafas kembali, buang. Bentangkan kembali tangan Arifah secara perlahan. Tarik nafas, buang. Kembali seperti semula. Selanjutnya
Rentangkan tangan kiri Arifah ke depan sejajar dengan bahu secara perlahan. Tarik napas melalui hidung, buang melalui mulut. Turunkan kembali tangan Arifah. Tarik napas melalui hidung, buang. Lalu rentangkan kembali tangan Arifah sebelah kiri. Tarik napas, lalu buang. Nah, turunkan kembali. Oke, nah selanjutnya putar bahu Arifah secara bersamaan, secara perlahan. Oke, putar, terus maju ke depan. Atur juga pernapasannya. Oke, sekali lagi. Oke, nah rilekskan badan. Nah, selanjutnya sini Ibu akan melakukan desensitisasi kepada Arifah. Nah, Arifah bayangin Arifah sedang berada di pegunungan yang Arifah inginkan, pegunungan yang sangat indah, sangat bersih, sangat hijau. Arifah berjalan di jalan setapak yang ada di gunung itu sambil melihat pemandangan yang nan hijau, yang subur, tumbuhan-tumbuhan yang subur, mendengar suara kicauan-kicauan burung yang merdu, mendengar suara air terjun yang mengalir, menghirup udara yang sangat segar. Arifah berjalan sambil melihat pegunungan, membawa tas ransel, berjalan di jalan setapak menuju puncak. Arifah berjalan melihat pemandangan yang ada. Nah, ketika Arifah sedang setelah Arifah berjalan di jalan setapak, Arifah memutuskan untuk berhenti sebentar untuk beristirahat. Lalu Arifah mengambil makanan cemilan untuk mengisi perut. Nah, ketika sedang makan, Arifah mengambil buku. Arifah di sini mengambil buku tentang hutan. Jadi Arifah di sini sedang makan sambil membaca buku mengenai hutan. Nah, ketika lagi membaca buku, Arifah melihat ada gambar tikus di dalam buku tersebut. Arifah merasa merinding, jijik melihat tikus tersebut, melihat gambar tikus tersebut, tapi Arifah bisa mengatasi rasa takut tersebut. Nah, lalu selanjutnya Arifah pun menutup buku dan membereskan sisa-sisa makanan tadi. Arifah kembali melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak menuju puncak yang ada di gunung. Nah, ketika sedang asik berjalan, melihat pemandangan, mendengar kicauan burung, mendengar aliran air di sungai, mendengar suara angin, mendengar ketenangan yang ada di pegunungan, tiba-tiba Arifah mendengar suara tikus. Arifah mulai merasa gelisah, Arifah mulai merasa merinding, Arifah merasa takut, merasa tikus tersebut berada di dekat Arifah karena mendengar suara tikus tersebut. Namun Arifah bisa mengatasinya. Arifah kembali tenang karena Arifah hanya melihat, hanya mendengar tikus tersebut, suara tikus tersebut. Arifah tetap tenang, kembali jalan di jalan setapak tersebut.
kembali berjalan menuju puncak gunung, melihat pemandangan, melihat tumbuhan-tumbuhan yang Arifah lihat di dalam buku tadi, mempelajari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, sambil mendengar kesunyian dan merasakan ketenangan di pegunungan. Nah, akhirnya Arifah sampai di puncak gunung. Sana hawanya dingin, tenang, sunyi. Arifah bisa melihat pemandangan yang luar biasa dari atas puncak gunung tersebut. Ada kabut yang melintang di antara daratan-daratan di bawah sana. Arifah juga bisa melihat ada matahari yang terasa dekat dengan Arifah. Lalu melihat burung-burung yang terbang dengan bebas di atas sana. Melihat pemandangan-pemandangan yang ada di bawah sana. Lalu Arifah menundukkan diri di sebuah batu. Ketika Arifah telah duduk, Arifah mulai membongkar tas. Arifah mengambil cemilan untuk mengisi perut. Lalu Arifah mengambil sebuah novel. Arifah membaca novel di puncak gunung tersebut. Ketika sedang asik membaca novel, Arifah melihat ada secara sepintas ada yang lewat di depan Arifah. Arifah melihat ke arah siluet tadi, dan Arifah melihat ada seekor tikus besar. Nah, tikus itu sedang duduk menghadap Arifah, melihat Arifah. Arifah juga melihat tikus tersebut. Arifah mulai merasa merinding, takut, gelisah. Arifah merasakan rasa takut yang luar biasa. Namun setelah itu tikus tersebut pergi. Arifah kembali merasa tenang. Arifah tidak merasakan takut kembali. Arifah merasa tikus tersebut tidak akan menyakiti Arifah. Tikus tersebut tidak akan mendekati Arifah. Arifah kembali menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di puncak gunung tersebut. Kembali menikmati novel. Oke, nah sekarang kembali ke realita. Sekarang Arifah sedang berada di sebuah ruangan di tempat Arifah duduk bersama seorang konselor untuk mengatasi masalah Arifah. Arifah sedang duduk di sebuah ruangan yang warna krem, sedang duduk. Oke, nah sekarang coba buka mata Arifah. Oke, nah tadi kita sudah melakukan teknik relaksasi dan desensitisasi. Nah, gimana nih perasaan Arifah sekarang? Apakah masih ada rasa cemas? Jauh lebih rileks sih Bu daripada sebelumnya. Oke, Arifah merasa rileks dari sebelumnya yang Arifah cemas, ya kan? Nah, Arifah merasa lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai dari rasa cemas yang tadi Arifah hadapi. Oke, nah kira-kira untuk kedepannya nih, kan Arifah udah tahu nih kira-kira kayak mana cara teknik relaksasi dan desensitisasi. Nah, apa yang akan Arifah lakukan ketika Arifah menghadapi hal tersebut, lagi merasakan cemas ketika melihat tikus tersebut? Saya akan mungkin berusaha untuk tidak terlalu berlebihan dalam bereaksi.
Kemudian kalau saya juga mulai merasa kecemasan, saya bakal mencoba menerapkan teknik relaksasi ini. Oke, nah berarti teknik tadi itu worth it lah ya, sama rasa cemas yang tadi Arifa alami sebelumnya. Oke, nah berarti di sini Arifa bakal berusaha untuk menerapkan teknik relaksasi ketika Arifa merasakan kecemasan ketika melihat tikus. Nah, oke, nah selanjutnya kira-kira salah. Oke, nah di sini Arifa merasa relax, udah agak tenang lah dari rasa kecemasannya. Atau Arifa masih ada rasa ganjal gitu? Sudah cukup membaik sih, Bu. Oke. Mungkin untuk sekarang Arifa merasa cukup baik. Nah, nanti mungkin ketika Arifa merasakan kecemasan itu, Arifa kembali menerapkan teknik relaksasi tadi. Nah, kira-kira kapan nih Arifa melakukan pertemuan dengan ibu kembali? Untuk di sini kita melakukan pertemuan ini untuk melihat perkembangan apakah Arifa masih merasakan cemas yang berlebihan, masih merasa takut ketika melihat tikus, apakah Arifa udah bisa merilekskan diri dari rasa cemas ketika melihat tikus. Kapan nih kira-kira? Pekan depan kali ya, Bu. Pekan depan. Kira-kira hari apa tuh? Hari Rabu saya lowong, Bu. Oke, hari Rabu. Jam berapa? Pagi bisa. Oke, pagi. Nah, berarti kita sepakati nih, Arifa kembali datang ke ibu hari Rabu pekan depan pagi. Oke, nah jadi untuk hari ini sekian dulu konseling kita. Nah, kembali ibu ingatkan, Arifa bisa menggunakan teknik relaksasi tadi untuk merilekskan badan Arifa dari rasa cemas yang ada. Oke, nah, mungkin segitu aja dulu.